Itu terkait persediaan. Jadi penting sekali nih kalau kita bicara persediaan ya. Eh, Nanti kita bicara misalnya kemarin kita bicara alokasi gitu, alokasi biaya ya, alokasi misalnya alokasi gaji, misalnya gini, ada pembayaran gaji untuk biaya untuk apa? Atau gini, alokasi penyusutan ya. Misalnya gedungnya dipakai untuk pabrik manufaktur maupun juga untuk kantor. Itu kan nanti ada alokasi ya, alokasi yang masuk ke overhead, alokasi yang masuk ke administrasi, biaya administrasi gitu. Atau misalnya biaya listrik ya, dipakai untuk ternyata bayarnya untuk keseluruhan. Ya, nanti dialokasi lagi. Jadi persediaan inilah tempat tadi. Bagaimana alokasi sudah benar akan muncul jadi nilai persediaan, nilai barang jadi ya. Itu yang paling utama. Jadi kaitan persediaan itu sangat banyak, sangat luas ya. Dia bisa ke penjualan, pembelian termasuk tadi ya. Kebenaran cost of goods sold itu ditentukan oleh kebenaran nilai persediaan. Ya, seperti itu. Nah, salah satu concern lainnya terkait persediaan adalah persediaan ini ya. Kita bicara mengenai fisik ya. Jadi kalau apa namanya, kalau kita bicara fisik ya, pengendalian utama adalah pengendalian fisik ya. Pengendalian fisik ini yang saya udah pasti sampaikan ya kan ya. Pengendalian fisik itu kalau misalnya kalau asetnya besar-besar, mungkin pernah saya contohkan ya. Kalau misalnya Toyota atau apalagi di industri kita ya, Mitsubishi, mungkin kalau kita bicara persediaan ya, persediaan barang jadi tapi ya, itu besar gitu ya. Tapi kalau kayak Alfamart, Indomaret yang itemnya mungkin bisa jadi ribuan, bahkan puluhan ribu tuh ya itemnya ya, begitu banyak, bagaimana pengendaliannya? Nah itu ya lagi ya. Jadi tadi kita bicara alokasi, sekarang bicara pengendaliannya seperti apa ya. Nah ini yang paling penting karena nilai persediaan. Nah sebelum ke sana, persediaan tuh ada berapa ini terkait dengan pencatatannya, metodenya? Halo? 2, Pak. 3 ya, Pak? Apa aja? Perpetual, periodik. Perpetual sama periodik ya kan. Kalau penilaian persediaannya ada 3. 3 ya. Apa aja? FIFO, LIFO, LIFO, Sama weighted average ya. Berarti udah hafal semua ya. Nah ini penting nih ya kan kalau kita bicara, kalau misalnya kita ngomong pengendalian fisik ya kan. Kalau periodik gimana? Coba ada yang mau ini nggak terkait perbandingan misalnya kita ngomong pengendalian fisik ya. Itu kan ada perpetual, ada periodik. Bagaimana pengendaliannya? Ada yang mau komen? Kalau periodik cuma gitu. Ya, siapa tadi? Silakan. Feel free aja, bebas aja. Menurut saya kalau yang periodik itu kan dia diketahuinya itu pas stock of nil-nya, Pak. Ya, periodik itu kan dihitung ya dalam cut off tertentu misalnya. Ya, terus kalau perpetual? Perpetual kan pencatatannya ada, kan dicatat setiap hari, selalu dicatat. Tapi kan nanti kalau iya, berarti ya, pengendalian fisik gimana tuh? Gimana Mas Safriadi? Di itu juga Pak, di stock of name juga kan? Suaranya gimana? Suaranya nggak jelas ya? Dihitung juga nggak Pak? Nanti Ya, berarti untuk perpetual walaupun pencatatan tetap harus ada pengendalian fisik ya. Harus ada penghitungan juga ya. Cuma kalau periodik dia tidak mengandalkan pencatatan ya, hanya mengandalkan stok opnam misalnya seperti itu ya. Jadi ini satu pengendalian fisik ya. Terus yang kedua, ketika kita bicara pengendalian fisik itu ada berapa hal ya. Kalau perusahaannya besar sekali, lokasi banyak kan, gudangnya banyak. Nah itu gimana tuh pengendaliannya ya? Kalau dikumpulin di satu gudang mungkin nggak masalah, tapi ya teman-teman bayangin aja misalnya kayak perusahaan-perusahaan manufaktur itu pasti mereka akan banyak gudangnya ya, supaya apalagi Indonesia ini luas. Jangan saya ambil contoh di Indonesia ya, Indonesia tuh luas, nggak mungkin mereka cuma naruh gudang di Jakarta untuk distribusi, pasti mereka menaruh gudang lagi supaya untuk efisiensi
distribusinya ya. Misalnya di Sumatera mereka bikin gudang di Medan gitu ya kan, di Sulawesi mereka bikin gudang di Makassar ya. Kalau di Kalimantan mungkin bikin gudang di Banjarmasin atau di mana ya, yang lokasinya lebih terjangkau untuk kemana-mana gitu. Seperti itu tuh contohnya ya. Nah, kalau cuma satu tempat mungkin pengendalian lebih gampang ya. Tapi kalau begitu banyak tempat, nah seperti apa pengendaliannya? Terus ke yang berikutnya nih, ini nih persediaan yang sulit dinilai ya. Kalau persediaannya mungkin kendaraan, motor, atau mungkin misalnya barang-barang tertentu yang bisa kita nilai, tapi ada beberapa barang yang mungkin tadi seperti contohnya permata gitu ya kan, ada bahan kimia atau elektronik ya segala macam yang sulit diamati atau dinilai ya. Walaupun sekarang teman-teman udah belajar sistem informasi akuntansi kan ya? Udah, Pak. Halo? Udah, Pak. Udah ya. Udah, Pak. Di situ dicontohin nggak contoh pengendalian untuk persediaan? Teknologinya apa aja? Ada yang masih ingat? RFID bukan? RFID, Pak. ARFID ya. Kalau RFID atau ARFID biasa kita sebut ya. Ada ARFID, ada apa lagi yang lain? Kalau yang paling simpel tuh apa? Kalau yang di Indomart, Alfamart? Barcode. ya, Pak. Barcode ya. Cuma barcode itu kan hanya barcode produk ya. Kalau barcode yang lebih canggih lagi itu udah barcode yang sama kalau teman-teman belanja di ini tuh di Gojek atau pakai GoPay ya. Itu kan sebenarnya barcode yang informasi lebih banyak lagi ya. Jadi generated ya. Kalau yang Alfamart, Indomart itu kan barcode dari produk ya, yang sudah tertera di produknya sendiri ya, seperti itu. Kalau yang lebih canggih itu ya, dia ngasih info lagi ke barcode itu ditempel lagi, nanti kelihatan tuh kapan produk itu masuk ke gudang segala macam ya. Seperti itu tuh lebih canggih lagi. Dan barcode sekarang itu sebenarnya nggak mesti ini ya. Sekarang kan lebih mudah lagi buat barcode. Itu ada lagi yang lain sistemnya. Halo? Selain ARFID, terus barcode. Biasanya teman-teman yang muda-muda nih, ini nih, kalau ngerti gadget pasti tahu nih. Halo, halo. Cluenya apa, Pak? Cluenya? Jadi kalau ARFID itu teknologi yang udah lama ya. ARFID itu teknologi kan pakai radio frekuensi ya. Kalau yang baru itu pakai apa? Kalau barang-barang yang berharga terutama. Teknologi terbaru pakai apa? Contohnya. Dulu kan gini, kalau kemarin tuh ada ketakutan gini, nanti kalau divaksin tuh kita bakal ditaruh chip atau sensor gitu. Karena sekarang chip itu sangat murah, ya bisa ditanam di produknya. Ya, untuk beberapa produk tertentu sekarang ditanam, ya. Dan itu nggak perlu baca barcode lagi, chip itu otomatis sama seperti pernah pakai ini kan? Ada yang udah pegang debit card pakai chip? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Kan kemarin harusnya udah ganti semua nih. Karena akhir tahun kemarin harus ganti itu debit. Kalau debit card yang lama itu harus dimasukin ke alatnya kan, ke EDC-nya kan, dimasukin. Kalau yang pakai chip cukup di scan biasa aja, nggak perlu dimasukin dia itu seperti itu ya. Dan informasi lebih banyak. Harga chip itu sangat murah, tapi memang nggak semua persediaan. Kayak misalnya kalau Alfamart, Indomart pakai chip ya nggak worth it juga gitu. Tapi kalau produk-produk yang misalnya nilainya taruhlah di atas 1 juta gitu, itu udah pada pakai teknologi yang lebih baru lagi ya. Karena informasi di chip itu tadi ya, kalau ARFID itu bisa diganggu ya secara security-nya, tapi kalau udah pakai chip udah lebih aman. Mobil segala macam ditanam semua. Ya. Nanti kalau yang lebih canggih lagi di chipnya ditambahin GPS segala macam ya. Jadi kalau hilang udah gampang dicari. Biasanya tuh untuk barang-barang nilainya berharga ya, itunya ya.
Kemungkinan ke depan ya pasti teknologi yang semakin canggih, semakin murah ya. Kalau chip itu sekarang semakin murah, mungkin someday itu mungkin sangat murah sekali gitu ya. Sehingga semua barang mungkin karena cost-nya sangat murah sekali, bisa jadi semua barang-barang itu bisa ditaruh di sediaan ya. Terus yang kedua, yang berikutnya nih ya, terkait penilaian persediaan. Tadi saya disampaikan ada kita metode penilaian itu ada berapa? Ada LIFO sama weighted average ya. Ya. Tapi dalam beberapa hal ya, LIFO itu kan terkait dengan pembelian barangnya ya, sama pembelian barangnya terus kemudian penjualannya. Nanti ada juga beberapa hal yang terkait juga yang perlu diestimasi ya. Ada berapa jadi kan persediaan tadi di manufaktur itu tidak hanya terkait dengan barangnya, tapi komposisi itu. Ya. Ada biaya misalnya terkait upah buruh yang mungkin harus pakai estimasi ya untuk di overhead cost itu kan semua biaya masukin di situ ya. Biaya masuk itu kan ada estimasi, ada yang pakai alokasi ya, ada yang langsung dicemplungin semuanya. Nah, penilaiannya akan berpengaruh ke penilaian untuk di manufaktur ya. Kalau yang terakhir ini sudah ini ya, sudah sudah saya tanyakan tadi ya, metode penilaian persediaan ya. Dan yang paling penting ini sebenarnya teman-teman ya, nanti ditanyakan tuh dampak dari ya misalnya LIFO, FIFO, sama weighted average itu apa sih dampaknya misalnya terhadap laba ya. Itu ya, itu perlu di ini kan ya. Kalau misalnya kondisi lagi, saya ambil contoh gini, kalau kondisi barang ya, metode mana yang paling LIFO, Pak. LIFO, Pak. sekarang ini lagi ada periode deflasi nih, berapa periode, berapa quarter ya, itu deflasi ya. Kalau kayak gitu, metodenya apa yang paling ideal? IFO ya. Tapi juga kalau kita bicara akuntansi, nanti kita bicara konsistensi ya. Nggak bisa tuh, ya nanti kan terkait dengan opini ya. Misalnya ada perubahan yang harus di opini itu harus dari paragraf kalau si opininya melakukan perubahan metode laba ruginya ya secara keseluruhan ya. Bisa jadi misalnya dan itu tidak bisa kalau kita bicara akuntansi kan bicara pertama going concern sama konsistensi ya. Jadi perusahaan itu kan berjalan sepanjang akan terus berjalan itu tidak untuk diciptakan untuk bangkrut ya. Jadi nggak boleh itu perusahaan gonta-ganti persediaan, metode penilaian persediaan seperti itu. Oke, ini terkait beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sih pentingnya kita melakukan audit persediaan dan beberapa hal yang mungkin mempengaruhi kompleksitas audit persediaan ya. Dan satu lagi ya terakhir itu tadi yang saya sampaikan, persediaan ini menyangkut, terutama untuk manufaktur ya, menyangkut berbagai siklus lainnya, baik itu penjualan, pembelian, maupun tadi akuisisi, gaji, personalia juga masuk di sini. Seperti itu. Oke, ini ada beberapa fungsi bisnis ya. Mungkin nggak saya singkat aja mungkin. Ini mulai dari hampir sama dengan akuisisi kemarin ya. Cuma bedanya kalau akuisisi baru sampai pembelian, ya pesan pembelian. Tapi nanti ada pemberian bahan baku, ya penyimpanan, ya proses produknya tadi ya. Kalau kita di manufaktur itu work in process, ya, di mana timing ketika barang itu diproses entah dalam proses fabrikasi atau dalam proses lainnya dan ditambahkan biaya-biaya terkait ya, biaya upah buruh, biaya overhead ditambahkan di situ, baru kemudian menjadi barang jadi ya. Kemudian ada pengiriman barang jadi ya. Jadi pengiriman dari gudangnya tentunya ya. Pengeluaran sebenarnya bukan pengirimannya nih sebenarnya yang lebih relevan terkait dengan siklus ini adalah bagaimana pengendalian ketika barang itu dikeluarkan dari gudang ya untuk dikirim sebagai penjualan
seperti itu. Itu yang paling penting nanti kita akan bahas ya, seperti itu. Ini dokumen-dokumennya ya, mulai dari pertama ada pesanan pembelian apa namanya? Purchase order. Purchase order ya, kemudian ada purchase order. Jadi ada purchase order, kemudian apa lanjut terus ya sampai dengan menerima barangnya ya. Menerima barang tentu aja kontrolnya nanti ada apa? Delivery order sama invoice ya. Delivery ordernya itu nanti masuk menerima bahan baku, taruh di gudang ya, bahan baku itu taruh di gudang ya. Walaupun sebenarnya waktu cost accounting belajar just in time CIT atau ABC costing, Iya belajar Pak. activity based costing. Nah, kalau konsep JIT gimana tuh, Mas Mbak sekalian? Kayak pesawat Pak, produksi pesawat. Enggak, konsepsi utamanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Nggak ada WIP, Nggak ada adanya WIP. RIP adanya. Intinya meminimalkan apa? Iya. Biaya penyimpanan. Nah, penyimpanan. Jadi kalau mau di googling ya, di YouTube itu ada video mengenai Mercedes-Benz, beberapa pabrik otomotif ya di Jepang, Toyota, ya. Mereka itu nggak lagi menyediakan gudang untuk menyimpan bahan baku. Ya, jadi just in time. Jadi misalnya mereka butuh ban gitu. Ban itu kan diproduksi oleh pabrik lain ya. Misalnya ini kalau bicara Toyota gitu ya, coba nonton di YouTube deh, pabrik Toyota itu. Ya, kalau nggak salah saya ada. Kalau punya TV apa kabel, nonton di itu terkait car manufacturing ya. Itu selalu gitu tuh. Misalnya ban itu diproduksi oleh Bridgestone ya, atau dari Bridgestone lah ya. Bridgestone gelondongan banyak-banyak bannya ya. Tapi bertahap sesuai dengan produksi itu misalnya. Misalnya hari itu bakal diproduksi 1000 kendaraan. 1000 kendaraan itu butuh misalnya taruhlah bannya ada 4 ya sama cadangan 1 5 gitu ya kan. Ban serep 5 berarti 5000 ban. Ya 5000 ban yang ditaruh diantar hari itu. Itu just in time. Terus sampai terus ketika di roda berjalannya kan berjalan tuh manufakturnya. Tidak ada lagi jadi meminimalkan biaya penyimpanan. Benar, tadi siapa yang ngomong tuh? Bagus tuh. Ya. Itu konsep just in time. Jadi di manufaktur modern itu seperti itu. Ya, nggak ada lagi. Ya. Jadi tadi misalnya ban Bridgestone itu bukan disimpan oleh Toyota, tapi disimpan di gudangnya Bridgestone. Ya. Dan biasanya kalau nonton di videonya itu ya, semua produsen punya gudang di sekitar pabrik Toyota. Ya, misalnya ada kan kendaraan itu kan Toyota tuh sebenarnya cuma assembling aja tuh. Ya banyak barang-barang diproduksi oleh pabrik-pabrik lain. Pabrik-pabrik itu yang punya gudang bukannya si Toyota ya. Nah, tapi nanti Toyota butuh gudang untuk barang jadi, nggak mungkin tuh. Karena apa? Ya, kecuali by order ya. Ada juga kan waktu belajar cost accounting kan ada 2 metode kan ya. Manufaktur itu ada yang by order ya, berdasarkan order. Contoh paling gampang kan tukang jahit ya. Kalau celana itu ya sesuai order kan. Kalau teman-teman bikin celana gitu ya kan, ngasih kainnya ke tukang jahit ya. Tapi ada juga konveksi yang produksi celana dalam jumlah banyak. Sudah pasti yang konveksi pasti akan ada persediaan barang jadi. Ya. Jadi just in time itu nggak berlaku untuk barang jadinya. Ya, barang jadi tetap harus disimpan di gudang. Ya, seperti itu. Oke ya. Ini saya ingin ini aja, jadi ke depan itu sebenarnya teknologi yang hari ini, karena udah pakai tadi ya, kalau nonton di videonya Toyota atau Mercedes-Benz itu mereka benar-benar teknologi, masih pakai ARVID ya, jadi benar-benar ya, semua barang itu udah apalagi udah pakai robot juga ya, labornya udah diganti listrik berarti, energi. Ya. Ini jadi tahapannya menyimpan bahan baku ya, nanti itu di bawah itu ada dokumentasinya dilihat ya, ada permintaan pembelian ya pada purchase order ya. Kemudian tadi ya menerima bahan barang baku ya, kalau dari pemasoknya ada delivery order, nanti masih ingat kan ya, dicatat di laporan penerimaan barang. Kalau sekarang udah by system semua,
biasanya pakai barcode ya, begitu terima barang, dihitung oleh petugas penerima barang, terus catat di barcode-nya aja ya. Barcode itu akan kebawa terus tuh, sampai dengan, kalau di manufaktur sampai dengan masuk ke pabrik ya. Ada faktur pembelian. Jadi sebenarnya, sekarang itu kalau di manufaktur tuh lebih banyak pakai barcode ya. Udah nggak lagi dicek, oh ini barang apa nih apa, tinggal scan barcode dimasuk, ditaruh aja tuh, oh ini barang ini masuk tanggal sekian, segala macam ya, seperti itu. Ada penyimpanan bahan baku ya, di situ nanti ada kartu persediaan yang lama, sekarang tuh mungkin kartu persediaan seperti juga kemarin saya sampaikan di gaji ya. Dulu ada kartu gaji atau kartu pegawai, sekarang udah nggak ada lagi ya. Dulu absensi pakai namanya apa kemarin? Kartu absen gitu ya, sekarang udah pakai fingerprint ya, semua itu udah otomatis by system ya. Jadi sebenarnya nanti kalau belajar sistem informasi akuntansi ini relevan semua ya, kalau teman-teman belajar itu pelajari ya. Di di sistem informasi akuntansi dijelasin nggak kaitan antara misalnya teknologi tadi ya, ada ARFID, ada JIT, ABC, segala macam. Ada yang jelasin nggak dosennya? Atau ditontonin video nggak? Itu menarik tuh sebenarnya tuh. Karena kalau nonton videonya baru kebayang, oh kayak begini gitu. Ya. Oke ya, nanti lanjut aja nih. Kita terus memproses barang ya. Proses barang itu menempatkan bahan baku. Jadi begitu dari gudang ya. Kalau JIT mungkin nggak terlalu ini nih ya. Kalau just in time. Tapi kalau yang konvensional, dia beli barang banyak, taruh di gudang, nanti barang itu keluar secara bertahap ya. Bertahapnya apa? Sesuai dengan proses produksinya, ya kan? Seperti itu. Jadi masuk ke produksinya atau proses fabrikasinya, ya nanti ada permintaan bahan baku di pabrik ya, di pabrik itu diproses barang dan permintaan bahan baku, sama cost accounting record ya, jadi pencatatan akuntansi biayanya, ya kan? Kenapa pencatatan akuntansi biaya penting? Karena tadi, ya kan? Di sini di work in process itu macam-macam masuk tuh, balik lagi. Ntar saya mundur ke belakang ya. Nah ini nih, semua ini masuk nih, direct labor sama, ini kan direct labor dan overhead ini, overhead cost ini adalah catatan cost accounting ya, cost accounting data. Cost accounting data inilah yang akan masuk ke barang dalam proses, seperti itu di sini ya, dalam produksi. Baru setelah jadi dari pabrik, jadi barang jadi disimpan lagi di gudang, seperti itu ya. Di sini nanti ada berkas induk persediaan ya, untuk kartu persediaan atau dalam sistem ya. Nanti tergantung periodenya. Kalau perpetual berdasarkan pencatatan, kalau periodik nanti ada secara ada stock of names dalam secara periode tertentu ya. Kemudian terakhir ya tadi, kalau ada pembelian ya, ada penjualan, mengirim barang jadi dari gudang dikeluarkan, dikirim kepada customer seperti itu. Jadi nanti ada dokumen pengiriman ya, atau istilah kita delivery order ya, sama pengeluaran dari gudang nih ya, sebenarnya ada catatan terkait pengeluaran barang dari gudang ya, seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Ini audit persediaan ya. Jadi bagian-bagiannya ada terkait dengan ini kaitan-kaitan dengan siklus lainnya nih ya. Pertama tuh pembelian. Pembelian itu siklus apa? Akuisisi ya. Atau kalau di sini perolehan dan pembayaran. Kemudian juga ada upah ya, upah dan gaji dan upah, terutama upah buruh ya, itu masuk dari siklus personal dan penggajian ya. Nanti ada persediaan pergudangan ya, transfer internal itu maksudnya adalah tadi ya, perpindahan dari gudang ke pabrik misalnya seperti itu ya. Dari gudang ke pabrik, dari pabrik ke gudang barang jadi, itu namanya transfer internal ya. Nah, di situ kan nanti ada nilainya berubah terus kan. Begitu dari bahan baku nilainya berapa ke barang dalam proses ditambahin semua jadi nilai barang jadi. Setelah ditambahkan nilai labor dan overhead ya. Seperti itu. Kemudian pengiriman ya, pengiriman, pencatatan pendapatan dan biaya itu masuk ke siklus penjualan ya. Tapi kaitan paling utama dengan persediaan pergudangan itu terkait tadi ya. Ketika barang itu keluar dari gudang, itu pengendalian yang kita pentingkan di situ ya. Karena kalau penjualan itu kan hanya terkait dengan delivery ordernya aja, bahwa barang itu sudah dikirimkan kepada customer ya. Seperti itu. Kemudian terkait observasi fisik persediaan ini terkait dengan pengendalian dan penilaiannya ya nanti ya.
memastikan penilaiannya benar ya. Terakhir adalah penilaian kompilasi persediaan ya. Jadi kalau persediaannya sedikit sih enak ya. Ya, tapi kalau persediaannya itu banyak, nah itu jadi tantangan ya. Bagaimana nih kita melakukan pengendalian dan memastikan nilainya benar? Ya. Kalau misalnya apa namanya cuma taruh lagi nih, perusahaan cuma distributor tadi ban gitu ya kan, ya udah itu gampang. Ya, tapi ban sendiri juga itemnya banyak sebenarnya, ada ban motor, ban mobil, ban truk, ban mobilnya terbagi-bagi lah berbagai merek ya, seperti itu. Nah, bisa dibayangkan kalau di manufaktur yang manufaktur yang mobil itu bisa ribuan item ya, jutaan item lah, seperti itu. Jadi dan semua itu harus dicatat ya. Tidak boleh persediaan itu tidak saya ambil contoh gini lah, yang biar gampang teman-teman kebayang lah. Ya di Alfamart atau Indomaret ya kan. Itu kan barangnya ada yang dari yang mahal, paling mahal apa biasanya? Ke di Alfamart atau Indomaret atau di toko-toko minimart kayak gitu. Susu bayi kali, Pak. Ya susu, Pak. Ah iya. Sebenarnya gampang ya diidentifikasi kalau barang itu bisa ditaruh di tempat tertentu ya. Taruh di belakang kasir gitu. Itu biasanya barang-barang yang berharga tuh. Ya. Susu bayi yang mahal-mahal ya. Itu biasanya seperti itu. Tapi ada juga barang-barang yang mungkin nilainya sangat murah kan. Ya. Nilainya sangat mungkin tidak sampai Rp1.000 gitu atau permen atau apapun yang mungkin nilainya tidak terlalu mahal ya. Tapi walaupun nilainya mahal atau nilai sangat murah sekalipun, itu tetap harus dicatat dalam persediaan per item. Ya, misalnya ada item yang sangat murah cuma Rp1.000 satu gitu ya kan, atau mungkin Rp500, itu tetap harus dicatat di sebagai item. Ya, tentu saya ini untuk toko-toko yang sudah menerapkan sistem ya. Kalau toko tradisional ya mungkin nggak mungkin juga ya. Mungkin di sini ada yang orang tuanya punya toko gitu, toko tradisional atau toko kelontong gitu ya kan. Gak mungkin juga kan nyatet satu-satu kan, apalagi sistemnya nggak ada gitu kan. Misalnya dicatat permen satu, ada permen ada 50 gitu, nggak mungkin seperti itu ya. Nah, ketika kita bicara Alfamart Indomaret kan tadi mereka punya sistem ya. Pertama barang masuk dicatat ya, kemudian ketika barang keluar kan tercatat dengan tadi scan barcode ya. Dari barcode itu misalnya sambil contoh biskuit gitu ya. Oh, biskuit Roma ini misalnya masuk 1.000 ya kan, stok yang ada 500, terjual ya kebaca dari barcode tadi. Ya dari barcode itu kebaca, oh ini sudah terjual 300 misalnya ya kan. Berapa saldonya? Ya, tinggal kurangin aja. Tinggal nanti bagaimana pengendalian fisiknya. Benar nggak nih? Ya kan, 1.000 tambah 500, 1.500 tersedia, terus dikurangi 300, harusnya ada 1.200 ya stoknya, ya kan. Benar nggak nih stoknya 1.200? Nah itulah yang kita bicara penilaian dan tadi observasi fisik persediaan ya, memantau memastikan bahwa persediaan di fisik ya dan pencatatan itu sama, seperti itu. Kalau kita bicara periodik sebenarnya nggak masalah sini. Cuma periodik itu kan nggak mungkin semua, kayak kira-kira kalau Alfamart atau Indomaret pakai periodik gimana tuh? Halo? Nggak ketahuan Pak kalau ada barang yang hilang gitu. Iya, pertama tuh ini, dia harus mengalokasikan berapa pegawai untuk ngitung semua barang. Ya kan, itu juga. Biasanya kan nanti kita akan bahas terkait dengan observasi fisik ya. Ini metodologi biasa aja, sama aja ya. Metodologi terkait pertama itu terkait transaction ya. Kedua terkait balance ya. Metode terkait dengan transaksinya, pengujian atas transaksi, kemudian pengujian atas saldo ya. Ini hampir sama metodologinya ya, baik ini pertama itu ya sama aja mengambil intern ya. Cuma memang agak berbeda di sini ya. Kalau kemarin itu kan kita bicara siklus itu mungkin lebih misalnya siklus gaji ya gampang gitu ya. Ya pokoknya terkait gaji lah seperti itu, atau siklus pembelian atau penjualan mungkin sama ya. Tapi persediaan ini tadi, ya selain siklus pembelian dan penjualan digabung di situ, kita bicara nanti terkait dengan sistem akuntansi biaya, terutama untuk manufaktur nih ya. Untuk manufaktur tuh nanti kan ada labor sama direct cost ya, overhead cost ya. Nah ini yang perlu ini nih, pengendaliannya seperti apa, terutama kalau kita bicara labor sama
overhead cost itu overhead cost ya, itu terkait dengan alokasinya, ya, estimasi dan alokasi seperti itu, ya. Oh ya lupa tadi, kalau estimasi kira-kira apa tuh yang pakai estimasi? Kalau contoh di buku itu biasanya terkait dengan ini apa, jam kerja ya, jam kerja mesin misalnya, apa mesin ini. Cuma sekarang dengan teknologi sebenarnya semua tuh saya sampaikan ya kemarin waktu digaji itu ya. Kalau dulu kan pakai kartu segala macam, walaupun kartu kan orang nggak ketahuan ya. Dia benar kerja di pabriknya berapa jam gitu ya. Walaupun bisa pakai pendekatan output ya, bisa juga seperti itu. Kalau sekarang kan udah canggih kan, ada CCTV yang pakai apa motion detect itu segala macam, udah ketak kelihatan ya. Berapa orang sih dari jam sekian sampai sekian yang bekerja. Kemudian juga mesin ya, mesin di pabrik itu ya, misalnya terkait mesin pengepakan, pengemasan segala macam ya. Itu kan ada yang menghitung pakai output, ada yang menghitung pakai jam. Ya. Nah, menghitung pakai jam itu kalau sekarang udah pakai teknologi udah lebih gampang. Kalau dulu kan mungkin diestimasi aja ya. Misalnya kalau dia outputnya 10.000 barang, berapa jam sih apa penggunaannya? Itu biasanya untuk apa? Hitung jam itu. Menghitung apa kira-kira? Kalau di mesin. Penyusutan ya. Kalau di pabrik itu tidak hanya berdasarkan ini, apa namanya, tidak hanya berdasarkan usia ya, tapi lebih ke berapa sih yang berapa jam ini ya working hours-nya ya, seperti itu. Oke, ini saya kira pertama penilaian intern, terutama sistem biasa, estimasi resiko pengendaliannya, ya, kontrol risknya, atas sistem akumulasi biayanya, misalnya terkait bagaimana sih resiko terkait dengan alokasinya, ya seperti itu, resiko pengendaliannya, ya. Ya, kemudian biaya manfaat pengujian pengendalian, ya biasa ya, cost benefit-nya, kalau kita uji semua, apakah akan ini worth it atau tidak, ya. Kemudian merancang pengujiannya, ya, prosedur audit yang dilakukan, sampelnya, unsur yang dipilih, sama waktu timingnya ya, seperti itu. Ini atas transaksi ya, pengujian pengendalian punya substantif atas transaksinya. Ini ada pengendalian ada pengendalian fisik ya. Yang jelas kalau saya sudah sampaikan selalu berulang-ulang. Kalau kita ngomong persediaan itu ya paling utama adalah pengendalian fisik ya. Jadi benar-benar terutama untuk perpetual ya. Benar-benar apa yang dicatat dengan yang ada fisiknya itu sesuai. Itu yang paling utama ya. Kalau terkait dengan apa namanya persediaan ya, akuntansi biaya. Yang kedua, pengendalian tadi terkait dengan biaya-biaya tadi ya, biaya labor ya, kemudian overhead cost-nya itu bagaimana pengendaliannya. Terutama saya sampaikan tadi, pengendalian terkait dengan alokasinya, ya, alokasi biayanya seperti itu ya. Kemudian ini mungkin yang paling utama ya. Lanjut. Ini pengujian akuntansi biaya, pertama 4 aspek ya. Pertama penilaian visi persediaan, kemudian dokumentasi ya. Dokumen-dokumen terkait tadi perpindahan-perpindahannya. Pertama mulai dari masuk ke gudang, karena kita bicara ke gudang ya, ketika pembelian masuk ke gudang, kemudian dari gudang ditransfer misalnya untuk proses pabrikasi ya, manufakturnya ditransfer ke pabrik, kemudian setelah ditambahkan dengan apa berbagai biaya lainnya menjadi barang jadi ditransfer ke gudang barang jadi ya, seperti itu. Dan ini kalau seperti sistem ini kan sistem perpetual ya, mengandalkan pencatatan ya. Jadi makanya nanti ada file induk persediaan perpetual ya, semacam kartu persediaan ya, yang mencatat berapa sih persediaan bahan baku, berapa sih persediaan barang jadi ya, berapa persediaan work in process seperti itu. Sama nanti yang paling penting juga kalau kita bicara bahan baku ya, kemudian work in process terutama di barang jadi, itu nanti harus catatan biaya per unit itu berapa ya. Bahan baku berapa sih ya, maka di situ ada, kalau paling utama bisa kartu persediaan. Tapi sebenarnya ini semua sekarang tuh udah pakai sistem semua ya, jadi file induk segala macam ya, master file ya. Yang jelas kalau bicara master file apa teman-teman,
kita bicara apa? Orangnya. Kalau master file gaji kan kita, ya kalau itu digaji orang. Kalau di persediaan kira-kira apa? Nama persediaan. Barangnya ya Pak. Barangnya. Item barangnya, ya penting di sini. Misalnya gini, kayak tadi saya contohkan, misalnya kalau di industri manufaktur kendaraan gitu, Toyota gitu, itu kan banyak tuh. Misalnya ban mobil gitu ya, ban kendaraan gitu, ya kan. Itu dicatat itemnya, ada ban, biasanya dia pakai nomor tuh. Kode ini kode ban, ya. Tapi ban itu kan ada macam-macam kan, ada ukurannya, ada mereknya kan. Nah itu terbagi lagi tuh. Ya itulah contoh master file persediaan ya. Kalau kemarin kita bicara di gaji kan, master file itu terkait dengan nama pegawai, ya, identitas pegawai segala macam seperti itu ya. Biasanya nanti bisa gini, kalau di sistem itu ya, ketika di gudang mereka hanya mempergunakan ID, nomor biasanya. ID misalnya gini, kalau ban mobil ini kodenya 1105 gitu, seperti itu ya. Nah, 1105 itu ngeceknya di mana? Di file induk. 105 ini ban mobil ukuran sekian, mereknya Bridgestone misalnya, atau mereknya apa, seperti itu. Itu contohnya ya. Di gaji juga gitu. Di gaji itu ketika misalnya pembayaran upah bos semua pakai kode ya. Kode. Tapi untuk ngecek siapa itu harus lihat ke master file induk ya. Gitu ya, Mas Mbak, tolong diingat-ingat. Nah, ini pengendalian fisik atau persediaan ya. Jadi paling utama itu ketika ngomong persediaan, sama kayak nanti kalau kita ngomong aktiva tetap ya, itu pengendalian paling utama terkait dengan fisik ya. Bagaimana sih pengendalian fisiknya? Apakah misalnya tadi ya, ini biasanya kalau kita dari auditor ada observasi ya, ada observasi. Jadi diobservasi ke gudangnya, ya terutama biasanya kalau kita melakukan pengujian ini kita tongkrongin tuh gudangnya, ya. Gudangnya dikunci nggak sih, ya kan? Kemudian ada nggak yang menjaga, ya. Kalau sekarang sebenarnya udah nggak ada masalah, sekarang udah pakai teknologi kan, ada CCTV segala macam, ya. Bahkan kalau pakai RFID itu beberapa itu, ya, kalau barangnya nggak ada otorisasi gitu ya, begitu keluar dari gudang akan bunyi alarmnya, ya. Sudah sedemikian canggih kalau sekarang, ya. Cuma ini kan kita ngomong pengendalian yang masih tradisional ya. Jadi jangan ngebayangin yang canggih dulu ya. Jadi gudangnya dikunci atau tidak seperti itu ya kan. Intinya sebenarnya gini, ada nggak sih pengendalian dalam gudangnya seperti itu. Kalau sekarang mungkin pengendalian tidak hanya dikunci kan, ada CCTV. Bahkan yang lebih canggih lagi pakai apa? Kayak di kantor saya itu, kami kalau masuk ke ruangan pakai fingerprint. Jadi kita menempelkan jari kita, baru pintu terbuka seperti itu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke ruangan tersebut. Ya, itu lebih canggih lagi ya. Jadi nggak cuma dikunci gitu. Kalau dikunci kan bisa di ini, tapi ada juga pengendaliannya misalnya hanya orang yang berhaklah yang bisa masuk ke gudang seperti itu ya. Kemudian ditangani kompeten ya. Kemudian juga ada supervisornya ya, ada supervisor persediaan yang memantau secara periodik ya. Intinya itu ya. Kemudian pengendalian fisik ini juga dibarengi dengan pengendalian secara pencatatan ya, dokumentasinya. Tadi saya sudah sampaikan ada kartu persediaan segala macam. Di gudang itu ada pencatatan ya, baik secara berapa sih nilai persediaan yang ada di gudang tersebut ya, kemudian berapa nilainya. Nah, tidak hanya jumlahnya tapi nilainya berapa sih, seperti itu. Itu harus tercatat tuh semua ya. Kalau zaman dulu saya belajar auditing ya, tahun 90 berapa tuh, 91 ya, belum pernah lahir di sini ya. Ini rata-rata kelahiran berapa? 90 tahun 2000 ya? 2002. 2000, Pak. 2000 ya, ya. Jadi saya belajar auditing tahun 92 tuh. Ya, tahun 92. Dosennya juga mungkin sekarang udah almarhum ya, Pak Hen. Saya berkesan sekali itu dosennya. Karena emang dosennya dosen ya tadi. Dosen kalau kita ngajar audit itu harus ada pengalamannya. Itu yang paling penting. Jadi dia bisa share banyak pengalaman terkait audit ya. Nah, ini terkait pencatatan ya. Jadi kalau zaman dulu pakai kartu tuh. Di gudang tuh ada kartu persediaan utama ya, yang tadi saya jelasin misalnya, ban itu secara total ada misalnya 1000 buah gitu ya. Ya. Baru nanti ada lagi di rak-raknya itu ada lagi kartu yang
oh misalnya ban merek Bridgestone ukuran sekian ada 10 ya, ada lagi kartu-kartu per item persediaan. Itu dulu aja, masih pakai kartu ya. Kalau sekarang udah pakai teknologi ya tinggal digabung antara barcode sama sistem ya udah otomatis ya, database masuk ke database seperti itu ya. Jadi di sini yang penting dicatat itu adalah keluar masuknya. Kalau kita bicara gudang, persediaan tuh yang perlu dicatat adalah terkait dengan keluar masuknya ya. Keluar masuk, begitu masuk dicatat, keluar dicatat. Ini seperti itu ya. Jadi transfer itu kan keluar masuk ya. Dicatat dengan baik ya. Deskripsinya, tanggalnya, tanggal transaksinya ya, seperti itu. Jumlahnya terutama ya, jumlah dan nilainya ya. Ini ada file induk ya. Ini yang tadi ya. Tadi saya per item ya. Jadi dia untuk terkait dengan bahan segala macam ya. Di sini dia per item, kemudian total ya. Jadi bisa jadi kontrol kita ya. Misalnya berapa sih berkurangnya segala macam. Kalau zaman saya dulu itu ya tadi ya ini ada buku tersendiri nih ya. Dicatat gitu. Makanya dulu kalau zaman dulu tuh ya syarat menjadi staf pembukuan itu kalau tulisannya harus bagus. Ya, kalau sekarang bukan tulisan bagus ya. Yang penting ngerti IT. Kalau zaman dulu nggak tahu ya, saya dari di SD itu sampai kelas berapa gitu, itu belajar menulis indah. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Udah nggak ada nggak ya teman-teman SD ya? Nulis sampah apa Gitu, gitu? bukan. Ada. Yang nulisnya Latin. pakai ya Tidak menulis pakai buku yang ada garis-garisnya itu. Oh iya, Ada dulu Pak. Jarlis. Ada juga ya? ada. Ada Pak dulu. Ada, Pak. Ada ya, masih ya, alhamdulillah ya. Tapi kemarin pas ujian saya pusing tuh baca jawaban teman-teman. Hampir sebagian besar separuh itu tulisannya, aduh, udah pertama tulisannya kecil, kalau kecil-kecil masih bisa kebaca lah. Tapi kadang-kadang mungkin entah karena buru-buru ya, tulisannya nggak jelas. Udah gitu kan hasil scan gitu. Kalau masih tulisan saya terima lembar jawaban masih enak tuh ya. Kemarin tuh udah tulisannya nggak jelas, hasil scan lagi ya kan, tambah makin sulit aja meriksanya. Yang jelas meriksa satu lembar jawaban itu lebih lama sekarang dibanding zaman dulu ya. Maka saya usul sebenarnya kalau mau kalau ujiannya udah pakai teknologi, udah harusnya apa namanya? Kalau kita benar-benar mau belajar e-learning gitu ya, ya ujiannya udah ini aja, harus pakai multiple choice saya, cukup multiple choice segala macam ya. Seperti itu. Oke, ini file induk tadi ya. Jadi ini dokumen yang seluruh pembelian ya, semua apa namanya transaksi masuk di situ ya. Per item, terlihat per item, kemudian ada total gelondongannya kelihatan semua ya, seperti itu. Terus juga nanti ada catatan biaya per unit. Ini penting nih, ya kan? Kenapa? Karena tadi kalau kita mau nilai berapa sih barang jadi kita, nah itu kan dari situ ya, per unitnya berapa, seperti itu. Kalau di work in process biasanya masih gelondongan ya, agak sulit untuk digambar, tapi masih bisa sebenarnya dihitung per unit ya. Kalau di proses fabrikasi ya. Nah ini ada terkait dengan pengujiannya ya, terkait dengan siklus persediaan pergudangan. Ada kalau tadi ini masih transaksi ya, pendekatan transaksi ya. Kita bisa melakukan prosedur analitis, misalnya membandingkan persentase gross margin tahun berjalan tahun lalu ya. Kalau misalnya nggak wajar, itu bisa ada masalah di situ ya. Kemudian inventory turnover. Inventory turnover apa nih? Ada yang ingat nggak? Cara ngitungnya gimana? Ada yang mau komen? Ngitung inventory turnover. COGS per Ya, COGS. average inventory. COGS Rata-rata ya. Siapa nih? Mbak Diko. Ya, Mbak Diko ngomong bagus ya. Jadi inventory turnover itu COGS dibagi dengan rata-rata inventory ya.
Gimana cara ngitung rata-rata inventory-nya? Metode paling sederhana aja. Rata-rata inventory, Pak, caranya. Iya, Total biayanya dibagi sama jumlah inventorinya. COGS Total dibagi rata-rata inventory ya. Nah, Ya. sekarang itu rata-rata inventory-nya gimana? R dibagi 365, Pak. Yang paling sederhana aja, paling sederhana. Beginning inventory plus ending per 2, Pak. Itu yang paling sederhana. Yang lebih canggih lagi kalau pakai tadi, kalau jadi cost counting kan ada lagi ya, ngitung average lagi ya, yang dibagi tadi ya, seluruh mutasi segala macam dibagi nanti. Oke, itu yang paling sederhana. Jadi ini ya, jadi sebenarnya prosedural itu lebih banyak kita bicara terkait dengan rasio ya. Rasio ini kan rasio gross margin, itu rasio juga, inventory turnover itu rasio juga, ya kan. Terus nanti ada unit cost, ya unit cost persediaan dibandingkan dengan tahun lalu ya. Jadi intinya membandingkan aja sebenarnya ya. Bisa dibaca itu kemungkinan salah sajinya. Kalau misalnya, oh gross marginnya ternyata ada meningkat atau menurun, ya itu bisa jadi ada overstatement atau understatement ya dari inventory atau COGS ya seperti itu. Kemudian juga tadi kalau inventory turnover-nya itu menurun atau meningkat, nah itu ya bisa jadi overstatement atau understatement dari inventory ya. Kemudian juga terkait unit cost sama ya, kalau meningkat atau menurun ya. Sebenarnya secara umum gini, meningkat itu nggak apa-apa ya kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, pasti kan kalau ada faktor inflasi dia pasti ada peningkatan. Tapi nanti itu ada kewajaran peningkatan ya. Saya ambil contoh gini, kalau meningkatnya sampai dengan, kalau di kami itu ya, misalnya meningkatnya sampai di paling utama itu bisa kita lihat dari inflasi ya. Kalau inflasi 5%, paling peningkatan harga itu 5% juga, nggak jauh dari situ ya. Jadi kalau dia meningkat lebih dari 10%, itu kita harus hati-hati itu. Ya, seperti itu. Ya, karena ini lebih banyak ke nilai ya. Seperti itu. Terus juga nilai persediaan juga dibandingkan ya. Tahun berjalan, tahun lalu ya. Ini yang berjalan ya, bukan saldonya yang dilihat ya. Jadi nilai persediaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, kemudian juga biaya manufakturnya, ya kan, bisa dilihat di situ. Sebenarnya kalau kalau di sini kan saya nggak perlu jelasin detail ya. Ini lebih banyak kalau analisis sederhananya gampang nih sebenarnya kan. Kan kalau kayak misalnya persediaan bahan baku gitu kan, ada persediaan awal, pembelian, sama persediaan akhir, ya kan. Terus nanti kalau kita bicara persediaan barang jadi juga sama ya, ada persediaan awal, transfer dari work in process berapa, tambah persediaan akhir barang jadi, ya kan. Nah, di tengahnya ini yang kita hitung biasanya, ya kan, seperti itu. Jadi kan di tengahnya ini penggunaan bahan baku, ya, tambah dengan biaya produksi tadi yang overhead segala macam, jadi barang jadi, seperti itu. Jadi logika seperti itulah yang kita banding-bandingkan, ya kan. Sebenarnya misalnya gini, kok misalnya kan tadi kan barang jadi itu adalah penggunaan bahan baku tambah dengan biaya produksi ya, tadi yang overhead sama itu, jadi barang jadi. Ternyata biaya produksi ini di overhead sama labor itu meningkat sangat drastis ya. Walaupun bisa juga terjadi ya, terutama misalnya ada kebijakan baru misalnya seperti itu. Dulu tuh misalnya di Indonesia ternyata ada penerapan upah minimum gitu ya kan, yang otomatis akan meningkatkan upah buruh ya. Itu juga bisa jadi seperti itu ya. Tapi secara umum itu bisa dianalisis semua ya. Atau misalnya penggunaan bahan baku dari tahun ke tahun bisa dilihat ya kan. Produksi barang jadi dari tahun ke tahun bisa dilihat juga seperti itu. Itu yang dibandingkan ya. Nah, ini terkait dengan observasi ya, perhitungan fisik persediaan ya. Jadi kan gini, semua perusahaan ya, walaupun dia memakai perpetual, dia tetap harus melakukan pengendalian fisik terhadap persediaan. Nah, biasanya mereka akan melakukan pengendalian persediaan, bisa penghitungan ya, bisa juga nanti
hampir sama seperti periodik sebenarnya, tapi tidak semuanya. Kalau periode kan benar-benar mengadakan dihitung semua. Tapi kalau di sini biasanya mereka melakukan penghitungan terhadap item-item tertentu, ya seperti itu. Nah di sini biasanya kalau misalnya ada pengujian, ada pengendalian perhitungan fisik persediaan dilakukan oleh auditi, nah kita lihat tuh, ya kan, ada nggak instruksi terkait dengan perhitungan persediaannya, ya kan. Jadi dilihat nanti apa sih yang dilakukannya, misalnya dalam periode tertentu dilakukan. Saya ambil contoh gini ya, Alfamart, Indomart atau perusahaan-perusahaan retail besar itu dalam periode tertentu mereka melakukan perhitungan fisik. Tapi tentu saja tidak semuanya dihitung. Ya kalau semuanya dihitung, apalagi kalau perusahaan kayak misalnya Transmart yang gede-gede gitu, kalau semuanya dihitung kan butuh berapa puluh orang gitu ya kan. Mereka hanya menghitung item secara sampling. Ya, nanti kita bicara di bawah ya nanti. Ya. Jadi gitu. Tapi mereka melakukan perhitungan itu nggak direncanakan. Ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Ya biasanya. Biasanya gini, kalau misalnya di retail itu biasanya tidak direncanakan. Kenapa? Karena mereka mengantisipasi, biasanya kalau di retail itu kan risiko terbesarnya apa? Barang itu. Di supermarket itu kan kalau nggak usah di supermarket, bahkan di department store aja toko-toko pakaian itu banyak yang ini kan mencuri pakaian, mencuri barang-barang itu ya kan, seperti itu. Mereka pengen tahu sebenarnya, ya. Jadi nanti akan ditentukan tuh kapan timingnya, instruksinya apakah dia periode tertentu atau mendadak ya, nah, seperti itu. Kemudian dalam proses penghitungan tersebut ada supervisinya, ya, dari orang yang memang responsible yang bertanggung jawab ya. Kemudian setelah dihitung ada verifikasi ya dari perhitungan tersebut ya. Jadi nggak sekedar, karena kalau ngitung yang diverifikasi ya, pertama kan disupervisi, kedua diverifikasi. Misalnya setelah dihitung, diverifikasi dulu tuh ya. Seperti itu. Benar nggak hitungannya ya kan? Tentu saja nggak semuanya dihitung ulang verifikasi itu ya. Pasti yang sampel lagi. Pertama itu ketika menentukan yang dihitung tuh, ini yang perpetual ya. Pertama menentukan apa yang dihitung itu ada sampling, disupervisi, kemudian ada verifikasi lagi terhadap proses penghitungannya ya. Proses perhitungannya memastikan item yang disampling itu sudah dihitung semua ya, kemudian juga melakukan sampling lagi terhadap berapa item yang tadi ya yang dihitung ya. Kemudian ada rekonsiliasi ya kan, dari hasil perhitungan dengan pencatatan. Nah ini yang paling penting nih ya. Ya. Kenapa harus, dan ini harus dilakukan oleh orang independen, bukan orang yang ada di gudang, bukan orang yang ada di bagian penjualan atau pembelian ya. Makanya tadi poin 3 dan 4 ini penting nih, independen. Kalau dia orang gudang yang melakukan penghitungan dan melakukan rekonsiliasi, kira-kira apa resikonya? Ada yang mau komentar nggak? Dimanipulasi datanya, Pak. Nah, dimanipulasi. Misalnya ternyata begitu dihitung kurang gitu, ya kan? Karena dia sering ngambil, seperti itu misalnya. Ya akhirnya begitu direkonsiliasi dibilang sama, ya kan? Itu resikonya ya. Makanya nanti ini sebenarnya apa nih? Kontrol activity kan? Ya ada supervisi, ada documentation nanti ya, seperti itu ya kan? Jadi ada independen segala macam ya. Jadi yang rekonsiliasi itu orang dari bagian lain. Tidak boleh, pertama tidak boleh yang terkait dengan pergudangan atau persediaan, yang menangani persediaan. Tidak boleh juga yang menangani pembelian atau penjualan. Karena apa? Nanti kan kita bakal ngitung juga persediaan bahan baku, itu terkait dengan pembelian. Kita bakal ngitung juga persediaan barang jadi kan, kalau di manufaktur nih, yang itu terkait juga dengan bagian penjualan. Ya, jadi harus di luar itu tuh, ya. Ditarik ya, orang yang independen. Terakhir, nah ini, ya kan. Jadi ada count sheet ya, jadi kontrol perhitungannya atau teksnya. Teks itu maksud tadi seperti ini ya, per item. Ya. Jadi misalnya kita saya ambil contoh tadi ya, misalnya di manufaktur kita menghitung ban gitu ya kan. Ya, item ban itu kan ada count sheet-nya, ada kayak kartu ban itu ya. Ya, berapa sih ininya ya. Kemudian atau ada tag-nya ya. Kalau sebenarnya kalau ada teknologi lebih mudah nih ya. Kalau sekarang sebenarnya kartu itu zaman dulu nih ya, jadi bayangin aja deh. Tapi apa saya harus jelaskan ya. Jadi ada pengendaliannya di situ ya kan. Artinya apa?
kan tadi setelah rekonsiliasi, ya kan? Ini ada rekonsiliasi ya. Jumlahnya sama atau tidak, ya kan? Kalau jumlahnya sama nggak ada masalah kan? Tapi kalau jumlahnya berbeda, pasti ada perubahan kan? Terkait dengan tadi sheet perhitungannya tadi, ya kan? Dari sheet perhitungan itu dibawa kepada kartu persediaannya, ya kan? Itemnya per item masing-masing. Nah itu harus ada kontrol pengendaliannya juga tuh, ya, seperti itu. Nah, ini terkait observasi fisik, ini ada standar auditnya ya, SA 501. Ini sebenarnya SA 500 itu terkait bukti audit ya. Jadi di sini ada yang nulis ini, KTTA terkait audit. Banyak atau sedikit? Saya, Pak. Oh ya, mudah-mudahan. Nanti harus banyak bicara ini kan, kalau misalnya ngambil pemerintah pun tetap harus kita ngomong standar audit ya. Jadi jangan lupa tuh kalau nulis mengenai audit, harus bicara mengenai standarnya ya, karena audit itu tidak bisa lepaskan dari standar ya. Jadi terkait observasi fisik persediaan ya, jadi terkait dengan bagaimana sih auditor melakukan observasi terkait persediaan. Ini ada beberapa hal ya, menghadiri perhitungan fisik persediaan, ya, instruksi prosedur manajemen segala macam, menguji perhitungan fisik ya. Ini jadi auditor. Jadi sebenarnya gini, kalau kita ingin melakukan perhitungan persediaan, bukan auditor yang menghitung, tapi dari auditinya menghitung, ya, seperti itu. Ya, sama seperti tadi ya. Jadi kalau tadi auditinya melakukan, sekarang auditi melakukan berdasarkan sebenarnya gini, auditi melakukan berdasarkan permintaan dari auditor. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya auditi sudah pernah melakukan perhitungan, kita cukup melakukan observasi aja. Ya, perhitungannya sudah oke atau tidak, seperti itu. Jadi ada dua hal ya. Jadi pertama itu bisa atas permintaan auditor, ya bisa juga kalau auditi misalnya sudah melakukan perhitungan persediaan, kita lakukan pengujian pengendaliannya terkait dengan perhitungan tersebut, seperti itu. Jadi dua hal ya. Pertama untuk persediaan berjumlah material, ya. Ini perlu dilakukan bukti audit yang cukup dan tepat terkait eksistensi, karena kalau kita ngomong fisik itu lebih banyak terkait dengan eksistensi ya, keberadaan ya dari persediaan ya. Nah kalau misalnya permintaannya itu atas permintaan auditor ya, auditor bisa menghadiri tuh, mengikuti perhitungan fisik tersebut ya, melakukan observasi. Misalnya auditi menghitung ya tadi yang proses tadi itu ya, mulai dari instruksinya, bagaimana instruksi dari prosedur manajemennya, ya instruksinya, dan bagaimana ada nggak di dalam manajemen itu prosedurnya, prosedur penghitungan fisik, ya. Jadi kalau misalnya dari manajemen nggak ada prosedurnya itu udah jadi masalah tuh, ya, udah jadi apa? Berarti pengendaliannya mulai kurang tuh, ya seperti itu, ya. Jadi pertama itu bagaimana instruksinya, ada nggak prosedurnya terkait dengan penghitungan fisik ya. Kalau ini sebenarnya saya yakin hampir semua perusahaan tuh punya prosedur penghitungan. Kalau istilah kita stok opnam ya. Hampir semua perusahaan memiliki prosedur untuk stok opnam ya. Kecuali perusahaan kecil-kecil ya, kalau mungkin itu nggak ini ya. Tapi kalau yang nilainya besar pasti mereka memiliki prosedur tersebut ya. Terus juga, nah ini mau observasi ya, auditor itu mau observasi, kemudian inspeksi ya, jadi auditornya melakukan inspeksi ya, persediaan secara independen, terus menguji penghitungan fisik ya. Jadi hampir sama, kalau tadi dilakukan manajemen, sekarang auditornya yang melakukan pengujian ya. Kemudian prosedur audit untuk melihat ya, catatan persediaan tersebut, tadi kartu persediaan dibandingkan dengan tadi hasil penghitungan fisik ya, untuk dibandingkan seperti itu. Ya, ini yang terkait dengan perhitungan persediaan ya. Nah ini terkait dengan ininya, pertama itu kalau kita dari auditor, pertama itu kan tadi gini, perhitungan fisik itu bisa dilakukan oleh manajemen sendiri, oleh auditor sendiri, bisa juga atas permintaan auditor. Ya. Nah kalau misalnya auditor ingin melakukan perhitungan fisik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya. Pertama tadi, kalau jumlah persediaannya sangat besar, ya, berapa ukuran sampelnya? Karena nggak mungkin hitung semua. Ya, walaupun tadi auditor tinggal nyuruh manajemen, yang menghitung itu manajemen ya, tapi kan nanti untuk pengujiannya itu kan dilakukan oleh auditor juga. Jadi
tetap aja sampelnya ya ditentukan. Sampelnya itu bisa macam-macam kan ya, saya nggak perlu ulang lagi ya kan, bisa mau random sampling, bisa apa pakai judgement ya, bisa seperti itu ya kan. Kemudian timing ya, saya udah sering sampaikan, auditor itu melakukan audit bukan setelah tahun buku selesai, ya. Auditor ya akuntan publik itu melakukan audit biasanya mulai periode bulan Oktober atau September mulai masuk mereka, ya. September Oktober mereka mulai masuk sampai dengan bulan Januari biasanya ya auditnya dilakukan. Itu yang dilakukan. Jadi karena auditor masuk dari bulan sebelum akhir tahun buku sampai dengan setelah tahun buku, mereka bisa milih timingnya yang paling tepat kapan sih, ya. Kemudian item yang dipilih yang mana seperti itu, ya. Item yang dipilih apakah item yang mau random aja, ya, atau tadi bisa juga judgement. Misalnya yang dipilih item yang nilainya di atas 1 juta, seperti itu bisa juga seperti itu ya. Kalau tadi kan sampel size ukurannya nih, berapa nih besar persediaan yang mau diambil, ya kan? Kemudian itemnya, karena persediaan itu kan ada nilai, ada item, nanti kita lihat, per itemnya juga dilihat, ya. Sorry. Oh ya, saya lupa. Terkait timing ini sebenarnya yang perlu kita lihat itu, apa namanya, nature of business dari perusahaan tersebut ya, ini pengalaman saya, ya. Apakah kita mau ngambil sebelum tahun, intinya gini, apakah kita mau ngambil perhitungan fisik sebelum 31 Desember atau setelah 31 Desember, ya. Masing-masing ada kelebihannya lah, ya. Seperti itu. Kalau sebelum 31 Desember, ya, auditor punya waktu yang cukup untuk menguji apa namanya sampai dibawa sampai 31 Desember. Tapi kalau setelah 31 Desember itu kan harus dikurangi ya, di-adjust lagi ke posisi 31 Desember. Seperti itu. Nah, biasanya kalau ini pertimbangan lebih banyak ke nature bisnisnya dari perusahaan ya. Dilihat transaksinya. Ada banyak perusahaan itu yang begitu akhir tahun, transaksi tidak terlalu banyak. Terutama di manufaktur ya. Di manufaktur itu bisa akhir tahun mereka mengurangi produksi itu. Ya. Tapi kalau di retail, di dagang, akhir tahun tuh rame atau sepi? Rame, Pak. Rame, Pak. Rame, ya sama kayak menjelang Lebaran. Sama aja kalau menjelang Lebaran itu kan rame kan penjualan ya, karena orang tuh mau liburan segala macam ya akhir tahun ya pasti ramai. Jadi kita lihat nature of business-nya aja ya. Kalau misalnya di manufaktur itu biasanya akhir tahun mereka libur, udah nggak produksi lagi tuh. Jadi kalau diambil sebelum akhir tahun nggak masalah ya. Tapi kalau di perusahaan dagang ya retail gitu atau apapun ya, mereka tuh justru akhir tahun tuh peak season-nya ya, salah satu peak season tuh ya. Makanya biasanya diambil setelah akhir tahun ya. Karena biasanya setelah di awal tahun transaksi menurun kan. Ya, hampir semua itu di awal tahun itu transaksi menurun ya, seperti itu. Ini physical observasi fisik ya. Jadi tadi sekali lagi instruksi untuk penghitungan fisik itu sebenarnya dilakukan oleh manajemen ya. Jadi berdasarkan instruksi manajemen. Walaupun tadi bisa dua hal ya. Memang si manajemen melakukan secara rutin tadi saya sampaikan, atau bisa juga ada permintaan dari auditor ya. Tapi intinya semua itu harus dilakukan oleh manajemen ya. Sama kayak saya dulu sering melakukan kas opnam ya. Kalau kami itu di Kementerian Keuangan ya, saya berapa kali dulu kita sering melakukan kas opnam kepada bendahara. Karena zaman dulu tuh masih belum ada internet banking, jangan dibayangin kayak sekarang ya. Kalau sekarang itu bendahara tinggal bayar pakai internet banking atau pakai kartu kredit sekarang ya udah, karena di kementerian beberapa ini dari kementerian ada kebijakan mempergunakan kartu kredit seperti itu. Kalau zaman dulu enggak. Jadi uang kas itu bisa diambil dari bank ya, dicairkan, ditaruh di brankas itu. Jumlahnya juga banyak. Karena dulu bayar gaji pun masih pakai kas ya. Jadi bisa dibayangin kalau awal bulan itu mereka bendahara tuh bisa pegang ratusan juta itu. Karena bayar gaji pegawai semua satu unit itu, seperti itu ya. Ya. Nah, kalau saya melakukan kas opnam, bukan saya yang menghitung. Saya minta bendahara yang menghitung. Ya, dan itu ada tekniknya, ya kan? Kenapa? Kalau kita mempercayakan semuanya ke bendahara akan menghitung di ujungnya pasti akan menyesuaikan. Ya.
Makanya biasanya teknik dari saya itu kalau misalnya kas opnam, saya akan ngambil secara sampling dari tumpukan uang itu, saya ambil berapa tergantung sih, kalau jumlahnya sangat banyak saya ambil berapa puluh lembar gitu ya, taruhlah belasan atau puluhan lembar saya ambil, tapi saya nggak hitung berapa lembarnya, saya ambil aja secara random gitu, saya simpan, saya taruh di meja lain, tapi tetap dilihat oleh bendaharanya seperti itu. Artinya apa? Ketika dia menghitung, ya misalnya sampai jumlah tertentu, ditambah dengan yang saya ambil tadi, harusnya sesuai dengan pencatatan. Karena kalau saya percayakan semua menghitung, nah itu bahaya. Begitu di akhir dia, oh sesuai Pak, jumlahnya gitu. Padahal mungkin ada beberapa lembar yang dia skip, seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Itu contoh menghitung cost opnam. Persediaan juga sama. Kalau persediaan itu tadi, ketika ngomong item, misalnya ngomong item ya, bagusnya kalau saya beberapa pengalaman saya itu jangan bilang nama barangnya, kodenya, ya itu kodenya, misalnya kode sekian, tolong dihitung gitu ya kan. Nah tadi kan juga yang menghitung itu harus diawasi ya, kemudian ada independent person ya yang melakukan penghitungan ulang, ya sampling aja seperti itu. Jadi ada beberapa hal pengendalian yang harus dilakukan. Ini tadi kita bicara transaksi ya, sekarang kita bicara saldo. Ya, saldo persediaan. Ini sama aja ya, risiko bisnis terkait dengan klien ya. Risiko bisnisnya tergantung dengan kegiatan bisnisnya. Saya ambil contoh tadi ya, kalau di manufaktur sama di retail berbeda ya risiko bisnisnya ya, seperti itu. Kemudian juga di manufaktur juga macam-macam tuh. Kalau manufaktur misalnya terkait dengan industri makanan, beda lagi resikonya dengan industri yang mungkin industri elektronik ya. Kalau makanan itu kan misalnya terkait industri makanan, pasti kita bicara jangka waktu ya, karena kalau terlalu lama disimpan dia akan busuk segala macam seperti itu. Jadi ada risiko-risiko yang harus diperhatikan, ya kan. Kemudian sama, ini metodologi yang selalu diulang-ulang ya. Jadi saya harapkan teman-teman pahami dengan baik terkait dengan metodologi ini ya, untuk masalah saji, dan inherent risk ya. Kalau inherent risk-nya di persediaan apa? Risiko bawaannya? Persediaan apa? Risiko bawaannya? Inherent risk-nya? Ada yang mau komen? Tadi saya udah ngomong tuh padahal ya. Mudah dicuri dan kadaluarsa, Pak. Iya, mudah dicuri dan rusak ya. Bisa obsolete, bisa kadaluarsa, bisa rusak ya, seperti itu ya. Itu resiko bawaannya ya. Makanya nanti kalau kita bicara persediaan tuh nanti ada apa namanya loss ya. Kalau kita ini apa misalnya kerugian bisa dicatat tuh di beban lain-lain. Kerugian karena misalnya penghitungan persediaan, atau kerugian karena tadi ya obsolete, rusak, atau tadi ya kadaluarsa ya, seperti itu ya. Itu ada kerugiannya. Walaupun nanti resiko seperti ini biasa tergantung dengan nature bisnisnya ya. Kalau di perusahaan, saya ambil contoh gini, di industri makanan itu kan cepat banget obsolete, cepat banget rusak. Itu biasanya kerusakan itu tinggi ya. Nah, nanti menghitung persentase kerusakan itu juga jadi perhatian kita. Itu dari di analisis ini, proseduralitis ya. Berapa sih kerusakan persediaan? Ya, seperti itu. Kemudian risiko pengendalian, ya sama ya tadi ya, untuk siklus ini apa saja sih? Ya, terutama untuk saldo ya, pengujian saldo ya. Kemudian baru ke pengujian pengendalian, kemudian biasa ya, baru kemudian pengujian untuk tujuan audit terkait saldo ya. Jadi saya perlu ulang-ulang ya, terkait audit objektif, balance related sama transaction related harus dihafal ya. Saya nggak perlu lagi ngejelasin satu persatu lagi nih ya, seperti itu. Nah ini kalau yang balance related audit objektif ya, terkait dengan saldo ya. Pertama tuh eksistensi ya. Saya ambil contoh terkait saldo ya. Berarti kan kalau kita bicara 31 Desember ada di situ ada apa? Persediaan akhir ya. Itu saldonya kan. Kita harus yakin bahwa nilai persediaan akhir sesuai dengan fisiknya kan, seperti itu kan. Jadi intinya apa yang dicatat itu eksistensi ya, itu emang ada.
Itulah fungsinya tadi, penghitungan fisik, seperti itu, ya kan. Completeness kebalikan aja, sistem completeness kan bolak-balik aja tuh, ya kan. Yang dihitung tadi, misalnya tadi, inventory ketika dicek fisik, memang ada di catatan ya, seperti itu, bolak-balik aja. Terus terkait dengan penghitungannya akurat, ya, klasifikasinya sudah diklasifikasi sesuai, ya. Klasifikasi ini penting ya, kalau kita bicara persediaan, ya. Terutama terkait item-itemnya. Yang jelas persediaan itu pasti banyak, ya, itemnya, terutama di bahan baku, ya. Kalau barang jadi tergantung produknya juga, tapi umumnya bahan baku itu itemnya lebih banyak daripada barang jadi. Ya, kalau saya gambarkan tadi saya cerita kendaraan gitu, mobil gitu ya. Begitu jadi cuma satu mobil, tapi dalam satu mobil itu bisa, kalau di video yang pernah saya tonton itu bisa jutaan item itu di situ. Ya, karena dibilang item, tahu mur atau baut ya? Baut itu satu item, mur itu satu item, ya. Paham ya, mur baut itu kan yang untuk ini, untuk masang sesuatu gitu ya, atau sekrup lah. Ya, sekrup itu satu ukuran itu satu item. Misalnya sekrup ukuran 5 cm gitu, itu satu item. Ukuran 3 cm item beda lagi. Padahal cuma sekrup itu ya kan, seperti itu. Jadi itu pentingnya klasifikasi nanti ya. Ini cut off benar, ini ya, terkait cut off ini penting ya. Paling utama terkait cut off ini apa? Ada yang mau ngasih ini? Stock of name, Pak. Iya, terkait ini kan cut off ya. Cut off ini kan terkait pemisahan waktu ya. Yang paling penting itu apa? Biasanya yang kejadian paling penting di persediaan tuh, kok sama kayak di penjualan pembelian. Barang dalam pengiriman ya. Itu harus hati-hati tuh, ya kan? Tergantung dilihat apanya. Syarat dari penjualan atau pembeliannya. Kalau misalnya barang dijual, ya kan, begitu keluar dari gudang, ya kan? Itu nanti kan mungkin di kasus ada nanti ya. Begitu keluar dari gudang, apakah sudah dianggap sebagai penjualan? Ya kan? Seperti itu. Atau misalnya begitu dia ada purchase order, barang yang masih di perjalanan, apakah sudah dianggap sebagai masuk ke persediaan? Nah, itu yang penting nanti ini terkait cut off ya. Jadi transaksi tadi ya, apalagi kalau kita bicara alokasi nanti, alokasi biaya-biaya segala macam juga periodenya harus sesuai ya, seperti itu. Karena kalau di barang dalam proses kan ada banyak hal di situ ya, terkait gaji misalnya. Ya kan, kemarin kita udah bahas kan. Gaji itu bisa jadi, taruhlah kadang-kadang gaji itu dibayar per pekan gitu ya kan. Atau misalnya per bulan, gaji dibayar per bulan. Tapi kalau upah buruh satu per pekan sih. Per pekan, tapi dalam satu pekan itu ternyata di tengah pekan itu sudah akhir bulan. Ya, sudah 31 Desember itu ada di tengah pekan gitu. Apakah digaji dibayarkan di akhir tahun, ataukah dibayar di akhir pekan. Nah, itu dilihat lagi tuh. Kalau dibayar di akhir pekan, berarti cut off-nya harus jelas. Berapa sih yang masuk ke upah labornya untuk di periode berjalan ya, seperti di periode yang dilakukan audit seperti itu ya. Nah, ini yang paling penting juga, realizable value ya. Jadi tadi saya sudah jelasin ya terkait obsolete. Jadi kan risiko inherentnya itu adalah kerusakan, obsolete, kadaluarsa ya, atau yang lain-lainnya lah. Intinya persediaan itu tidak dapat lagi dipergunakan tapi kalau dijual masih bisa sebenarnya ya kan. Kadang-kadang beberapa persediaan yang sudah, kalau di baju itu apa istilahnya, factory outlet ya. Factory outlet itu sebenarnya kan pakaian atau sepatu yang sebenarnya tidak lolos quality control ya sebenarnya. Ya, IDEA itu tidak dimasukkan sebagai persediaan barang jadi kan, dikeluarkan pada akhirnya karena dianggap tidak lolos quality control. Jadi begitu proses fabrikasi selesai, ya kan, ini harus ditransfer ke barang jadi kan. Tapi sebelum transfer barang jadi ada quality control. Akibatnya apa? Barang ini misalnya taruhlah pakaian gitu, ternyata kancingnya ada yang miring, atau misalnya lubang kancingnya ada yang miring, atau tidak sejajar ya kan, atau mungkin ada salah potong gitu ya kan, seperti itu, tidak lolos quality control, dia tidak masuk ke persediaan barang jadi, tapi dikeluarkan ya sebagai tadi barang yang scrap ya, barang-barang yang tidak dapat dipergunakan. Nah, ini
hal seperti ini harus ini kan mempengaruhi penilaian persediaan juga seperti itu ya. Kemudian kalau hak jelas ya, hak ya. Kemudian ini penetapan harga dan kompilasi ya. Jadi ketika kita bicara persediaan, kita bicara sebenarnya ini penting nih. Penjualan pembelian itu ya, itu kan terkait dengan persediaan. Ketika kita ngomong berapa harga jual, itu terkait dengan nilai persediaan, masuk ke cost of goods sold tadi ya kan, harga pokok ya. Jadi makanya tadi ketika kita bicara penetapan harga, penetapan nilai persediaan, nah ini harus penting di sini ya. Jadi penetapan harga ya, kemudian di sini ada berapa sih nilai inventorinya ya kan. Kalau yang purchase inventory ini kan tadi ya bahan baku ya kan, manufacture inventory tadi yang ada proses manufakturnya, di mana ditambahkan biaya upah buruh dan overhead ya, seperti itu. Ujungnya adalah semua ini adalah dievaluasi nilai dari persediaan. Berapa sih nilai persediaannya ya? Semua seperti itu. Di sini nanti kita lihat di sini ya pricing-nya ya. Berapa sih? Bagaimana penentuan harga ketika masuk ya? Bahan baku, kemudian berapa sih nanti namanya alokasi segala macam seperti itu. Jadi ini pertama yang jelas kalau kita bicara persediaan nanti itu terkait juga penetapan harga dan kompilasi ini terkait juga dengan metode penilaian persediaan yang dipergunakan ya. Tadi ada LIFO, FIFO, sama average ya. Berapa sih penetapan biaya yang wajarnya ya? Bagaimana metode yang dipergunakan ya, seperti itu ya. Kemudian tadi kan kita melakukan penghitungan fisik ya. Penghitungan fisik itu kita uji lagi ya. Berapa harganya sama atau tidak ya. Pertama jumlahnya dulu, kemudian penetapan harganya sudah sesuai atau tidak ya, masuk dalam pencatatan ya. Kemudian juga kan dari fisik kan kelihatan nanti. Misalnya gini, saya ambil contoh terkait dengan apa namanya LIFO, FIFO ya, itu penting nih sebenarnya ya kan. Kalau last in berarti kan barang yang pertama masuk pasti dikeluarkan duluan ya kan, seperti itu ya. Ternyata dari penghitungan fisik justru kebalikan. Nah, ini kelihatan nanti itu. Item yang masuk belakangan ternyata dikeluarkan duluan ya kan, padahal item belakangan kan harganya berbeda ya. Untuk beberapa barang mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan, tapi barang tertentu berpengaruh ya, terutama barang-barang yang terkait dengan obsolete-nya tinggi ya. Misalnya tadi kan kalau makanan segala macam itu benar-benar kalau pakai LIFO harus benar-benar barang yang datang makanan dulu. Misalnya pabrik pengalengan buah itu benar-benar harus yang belakangan, yang duluan datang harus segera diproses gitu. Dan harganya mungkin berbeda juga seperti itu ya. Ini pengujiannya intinya di sini juga ada satu lagi ya. Untuk manufaktur. Manufaktur dulu waktu di cost accounting belajar ini kan standar cost ya. Belajar variance juga, Mas Mbak semua kan? Belajar, Pak. Belajar, nah itu penting tuh. Jadi salah satu kontrol kita terkait harga itu yang teman-teman belajar dulu waktu cost accounting. Ada namanya standar cost kan ya? Ada namanya actual cost, masih ingat? Standar cost, actual cost. Masih ingat nggak? Kalau actual cost kan cost yang benar-benar dikeluarkan ya, misalnya dari persediaan itu kita hitung berapa sih actual cost dari persediaan barang jadi. Tapi di sisi lain kita juga menyiapkan budget atau standar cost-nya. Berapa standar cost-nya seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada variance masih ingat kan ya, selisih antara actual dengan standar atau actual dengan budget ya, masih ingat? Itu banyak kan variance ya. Variance itu bisa total cost, nanti bisa di breakdown lagi ya, terkait dengan bahan bakunya, terkait dengan labornya, bisa terkait dengan overhead cost, itu semua bisa dihitung variance-nya ya. Jadi saya sudah pernah sampaikan waktu itu ya, kalau salah ketika bahas akuisisi, variance ini bukan sekedar ngitung cost accounting, tapi juga data yang sangat bermanfaat ya bagi auditor. Jadi auditor bisa ngelihat berapa sih perhitungan standar cost-nya, ada nggak variance-nya, ya seperti itu. Ya. Jadi kita bisa menilai nih, wajar nggak sih biaya produksinya kalau misalnya variance-nya besar, ya kan? Berarti ada sesuatu nih, ya kan? Misalnya kalau variance itu lebih tinggi dibandingkan standarnya, ya kan? Artinya apa? Ada banyak kemungkinan kan? Bisa masalah penilaian persediaannya, bisa juga biasanya kalau
cost-nya makin tinggi kan, pembagi produknya makin kecil kan. Bisa jadi banyak produk yang obsolete atau persediaannya banyak yang mungkin yang obsolete, bisa jadi banyak persediaan yang hilang seperti itu ya. Kemudian juga tadi ya ada independent person seperti biasa ya, ini control activity ya. Nah ini yang paling penting nomor 3 nih, ya kan. Biasanya variasi terjadi karena tadi kan, saya ambil contoh barang jadi tadi. Kalau misalnya barangnya itu banyak yang tidak lolos quality control, akibatnya apa? Unit cost barang jadi akan sangat tinggi, ya kan? Karena faktor pembagi barang jadi yang lolos quality control lebih kecil dibandingkan yang diproduksi. Misalnya diproduksi 1000 gitu, dari 1000 itu ternyata 50 tidak lolos quality control, berarti 950 kan? Sementara total cost-nya ini kan hanya dibagi 950 cost per unitnya. Paham ya? Mudah-mudahan nangkep ya, seperti itu. Karena 50 itu dianggap obsolete, dianggap tidak lolos quality control. Ya, walaupun bisa dijual sebagai scrap. Nanti bisa dijual lagi di factory outlet lah, seperti itu contohnya. Tetap laku, tapi mungkin harganya tidak sesuai dengan dan itu dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain oleh pabrik ya, seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan ya, terkait dengan persediaan yang usang, lambat, rusak, tidak lolos quality control, atau kelebihan. Kelebihan itu biasanya dari tadi ya, dari hasil penghitungan. Nah, ke bawahnya tadi ya, lebih saji itu dari perhitungan tadi ya. Lebih saji juga bisa kita analisis dari tadi. Saya ceritakan yang perhitungan arus aja, arus persediaan, arus barang ya. Kalau di kita tuh ada perhitungan arus barang, persediaan awal, masuk, keluar. Itu sebenarnya bisa, kalau analisis bagus bisa ketemu tuh yang salah saji. Lebih saji ya, lebih saji bisa ketemu. Ini terkait dengan saldo tadi ya, tujuan pricing kompilasi ya, terkait dengan harga dan kompilasinya, intinya detail tie-in, keberadaan, completeness, accuracy, segala macam ya. Nah ini penilaian persediaan. Tadi saya sering ulang-ulang ini ya. Metodenya harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi terima umum ya. Jadi harus sesuai. Intinya apa tadi? Pakai FIFO, LIFO, segala macam. Intinya harus konsisten. Kedua ya, konsisten tahun ke tahun. Ya. Kalau tidak konsisten, itu harus dijelaskan dalam paragraf penjelas. Bisa ada perubahan metode persediaan, ya itu harus dijelaskan ya. Terus juga ini, biaya persediaan harga pasar ya. Ini juga harus dilihat ya. Misalnya ternyata persediaannya nilai tinggi sekali dibandingkan dengan harga pasarnya, berarti ada sesuatu yang salah. Tadi saya cerita itu ya. Apakah mungkin ada pencurian, persediaan banyak dicuri, sehingga tadi unit cost-nya jadi tinggi seperti itu ya, atau banyak yang rusak atau yang seperti apa ya. Ini contoh pertama harga persediaan ya, dari metode persediaan, biaya segala macam, nilai besar, verifikasi harga. Ini verifikasi ini contoh konfirmasi harga ke vendor ya. Terus cek faktur ya, uji biaya per unit. Tadi yang saya cerita ya, biaya cost unit cost-nya diuji ya. Kalau cost accounting-nya bagus di perusahaan tersebut bisa pakai data cost accounting-nya. Ya unit cost, tapi walaupun tetap dilakukan pengujian ya. Kemudian harga persediaan, cek biaya per unit ya, uji faktur. Terus juga produk yang selesai dibuat, tadi yang saya cerita itu ya. Barang jadinya gimana sih? Ya. Quality control seperti apa? Ya, seperti itu ya. Terus juga verifikasi biaya jam untuk alokasi ya. Ini mungkin sudah biaya jam tenaga kerja, jumlah jam kerja, overhead itu juga terkait alokasi ya, dia verifikasi. Ini biaya perolehan ya. Tadi ya, kalau tadi kan kita bicara nilai residu bersih ya. Net reserve value itu adalah nilai setelah dikurangi tadi persediaan yang rusak, yang obsolete, ya yang hilang segala macam itu adalah net reservable value. Ya, itu harus dibandingkan, dilihat lagi. Kalau ternyata biaya historisnya selisihnya besar sekali gitu ya kan. Ya. Bisa juga berarti kan kehilangan, kerusakan cukup tinggi itu kalau nilai besar ya. Terus juga biaya penggantian ya, kalau misalnya tadi kalau ada barang yang dikembalikan ya, mungkin kita pernah bahas ya, kalau di penjualan itu ada sales return ya, kalau di di pembelian juga ada pengembalian ya. Itu harus dipertimbangkan terkait dengan biaya perolehan. Ini bisa dilihat ya berbagai tes ya, jadi pengujian persediaan ini pengujian siklus perolehan dan pembayaran ya. Intinya nih persediaan itu terkait dengan siklus akuisisi,
terkait juga dengan siklus personal penggajian ya. Ini mungkin udah nggak perlu saya jelasin ya, ini kan alur yang sudah sering saya ulang-ulang ya. Nah, ini pengujian persediaan atas akuntansi biaya yang tadi saya ceritain, observasi fisik sama pricing dan kompilasi. Ini integrasi pengujian ya, jadi intinya dalam siklus akuisisi pun sudah kita masukkan pengujian terkait dengan persediaan. Ya. Dan memang praktek seperti ini nih. Prakteknya itu walaupun kita siklusnya berbeda ya, dalam pelaksanaan bisa kita jadikan jadi satu ya, sekaligus. Ya, misalnya siklus penggaji personalnya kita sekaligus menguji terkait dengan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor ya. Atau kalau di akuisisi kita verifikasi terkait dengan alokasi biayanya juga seperti itu ya. Penjualan penagihan terkait pengiriman, pencatatan penjualan, juga terkait dengan pengembalian nanti seperti itu ya. Oke, ini dari saya. Kita break dulu ya sampai jam 12:30. Habis itu kita presentasi dari teman-teman kelompok 7 ya. Itu dulu ya. Kita break dulu ya, teman-teman. Saya stop share sini. Baik, Pak. Sampai jam 12:30 ya. 12:30 nanti kelompok 7 langsung ini aja, di share screen aja. Atau dari sekarang juga silakan kalau mau share screen. Kelompok 7. Oke. Sudah siap? Silakan. Sudah, Pak. Izin share screen ya, Pak? Ya, ya. Sudah terlihat share screen-nya, Bapak dan teman-teman? Sudah. Oke, Pak. Dep, mulai Dep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai modul 7 siklus persediaan dan penggudangan buku Agus Krisno yang terdiri dari saya, Devi Anugraheni, nomor absen 7, kemudian Irtidulu Ulul Albab, nomor absen 14, Rahma Asita, nomor absen 21, dan Junior Daniati, nomor absen 28. Kemudian kita masuk ke prosedur audit. Yang pertama yaitu salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan kita lihat di indeks FF1. Yang pertama, pelajari instruksi penghitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Sudah dilakukan. Kemudian, minta daftar posisi persediaan mencakup nama barang, lokasi, kualitas, dan harga per tanggal inventory taking. Sudah dilakukan. Kemudian, sebelum kegiatan penghitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Sudah dilakukan. Apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Sudah dilakukan. Pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut. Sertakan dalam penghitungan persediaan perusahaan tersebut. Sudah dilakukan. Kemudian lakukan observasi atas kegiatan penghitungan di seluruh gudang. Penghitungan dapat dilakukan secara sampel, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Sudah dilakukan. Waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan, dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Sudah dilakukan. Bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Sudah dilakukan. Pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Sudah dilakukan. Apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca.
Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca, maka lakukan prosedur penarikan mundur, tracebak ke tanggal neraca dan buat kertas kerjanya. Tidak ada. Kemudian nomor 2, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Tidak ada. Nomor 3, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Tidak ada. Kemudian nomor 4, periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan. Sudah dilakukan. Nomor 5, siapkan skedul utama di indeks F1. Nomor 6, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca serta cocokkan dengan buku besar. Sudah dilakukan. Nomor 7, lakukan penelaahan analitis untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau usang, di indeks ARP 1.1. Nomor 8, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang si penjual, atau pembelian franko gudang si pembeli, atau FOB Destination Point. Nomor 9, dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Tidak ada. Nomor 10, pelajari kecukupan pertangguhan asuransi. Sudah dilakukan. Nomor 11, yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisian yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang, atau sisa. Tidak ada. Pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditor. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditor. Tidak ada. Kemudian dilanjutkan oleh Rahma. Selanjutnya kita masuk ke kertas kerja FF1. Di kertas kerja ini menunjukkan apakah ada perbedaan antara perhitungan fisik dan perhitungan pada kartu persediaan. Yang pertama, premium comfort 160 cm. Berdasarkan perhitungan fisik, didapatkan jumlah 272 unit. Sedangkan dalam perhitungan kartu persediaan, didapatkan jumlah 262 unit. Di sini ada selisih sebanyak 10 unit, di mana pada kartu persediaan ini understatement. Selisih ini disebabkan karena adanya PT Peta itu menyimpan barang konsinyasi berupa 10 unit premium comfort 160 cm. Yang kedua, superior comfort 160 cm. Berdasarkan perhitungan fisik didapatkan jumlah sebanyak 170 unit. Dan berdasarkan perhitungan kartu persediaan didapatkan jumlah sebanyak 170 unit. Di sini tidak ada selisih antara perhitungan fisik dan pencatatan pada kartu persediaan. Selanjutnya, medium comfort 160 cm. Berdasarkan perhitungan fisik, didapatkan jumlah sebanyak 41 unit. Sedangkan di perhitungan kartu persediaan didapatkan jumlah sebanyak 91 unit. Di sini ada selisih sebanyak 50 unit, di mana pencatatan pada kartu persediaan overstatement. Setelah dilihat pada buku 1 praktikum audit, selisih ini terjadi karena adanya pembelian barang dari PT Yuki yang belum datang sampai saat perhitungan fisik dilakukan. Tapi PT Peta telah mencatat pembelian tersebut pada tanggal 31 Desember. Kemudian superior comfort 180 cm. Berdasarkan perhitungan fisik didapatkan jumlah sebanyak 95 unit. Sedangkan pada perhitungan kartu persediaan didapatkan jumlah 85 unit. Di sini ada selisih sebanyak 10 unit di mana pencatatan pada kartu persediaan under value. Pencatatan persediaan under value ini disebabkan karena PT Manggis pada tanggal 27 Desember mengembalikan barang. Tapi barang itu belum dicatat oleh PT Peta. Kemudian ada pocket spring latex 160 cm.
Berdasarkan perhitungan fisik, didapatkan jumlah sebanyak 118 unit dan perhitungan pada kartu persediaan sebanyak 118 unit juga. Di sini tidak ada selisih antara perhitungan fisik dan pencatatan pada kartu persediaan. Selanjutnya, superior comfort plus 160 cm. Pada perhitungan fisik didapatkan jumlah sebanyak 72 unit, sedangkan pada pencatatan kartu persediaan didapatkan jumlah sebanyak 77 unit. Di sini ada selisih sebesar 5 unit. Selisih ini pada buku 1 praktikum audit disebabkan karena adanya pada tanggal 28 Desember telah 5 unit 160 cm untuk di acara biar tahun. Namun PT belum melakukan catatan apapun. Kemudian 160 cm. Berdasarkan perhitungan fisik didapatkan jumlah sebanyak 275 unit dan perhitungan pada kartu persediaan didapatkan jumlah 275 unit juga. Tidak ada dicatat. Selanjutnya superkit 120 cm. Pada perhitungan fisik didapatkan jumlah 28 unit dan perhitungan pada kartu persediaan juga 28 unit. Di sini tidak ada selisih yang dilaporkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulul. Oke, selanjutnya itu terkait dengan jurnal koreksi. Nah, koreksi-koreksi ini didapatkan dari yang pertama itu dari perbedaan atau selisih yang ada di kertas kerja EFF1. Yang pertama itu selisih premium comfort 160. Di sini terdapat kurang catat sebesar 10 unit. Nah, atas perbedaan ini itu kami tidak melakukan penjurnalan karena 10 unit yang kurang catat ini berdasarkan informasi di buku 1 ini merupakan barang konsinyasi yang diperoleh pada tanggal 28 Desember 2012 dan akan dikembalikan kepada pemiliknya dalam waktu 1 bulan apabila masih tersisa. Nah, kan barang konsinyasi itu cuma barang titipan yang bukan milik dari PT Peta sehingga tidak perlu dijurnal atas perbedaan atau selisih ini. Kemudian yang kedua itu terkait perbedaan atau selisih medium comfort 160 yang lebih dicatat 50 unit. Nah, perbedaan ini terjadi karena PT Peta pada tanggal 31 Desember 2012 ini membeli 50 unit medium comfort 160 yang harga satuannya 950.000 dari PT Yuki. Nah, sampai perhitungan fisik ini dilakukan, ini pesanannya belum datang. Tapi PT Peta sudah terlanjur mencatatnya dengan jurnal persediaan dan PPN masukan masing-masing sebesar 47.500.000 dan 4.750.000 pada utang dagang sebesar 52.250.000. Nah, sehingga ini tuh diperlukan koreksi. Koreksinya itu dengan membalik jurnal yang tadi ini, yaitu utang dagang sebesar 52.250.000 pada PPN masukan dan persediaan. PPN masukannya itu 4.750.000, persediaan 47.500.000. Nah, nilai persediaan ini sebesar 47.500.000 ini didapat dari ini 50 unit dikalikan dengan harga satuan yang saat pembelian itu 950.000. Kemudian jurnal koreksi selanjutnya itu terkait selisih apa? Selisih ini. Superior comfort 180 yang kurang catat 10 unit. Nah, perbedaan ini terjadi karena perusahaan ini belum mencatat atas pengembalian 10 unit superior
comfort atau retur penjualan dari PT Manggis ini, yang dibeli PT Manggis pada tanggal 27 Desember 2012 karena cacat. Nah, oleh karena itu, seharusnya PT-PT itu melakukan penjurnalan, yaitu retur penjualan dan PPN keluaran sebesar masing-masing 19.200.000 dan 1.920.000 pada piutang usaha sebesar 21.120.000 dan juga menjurnal eliminasi dari harga pokok penjualannya juga, yaitu persediaan pada harga pokok penjualan, yaitu sebesar 16 juta rupiah. Maka atas jurnal yang seharusnya yang belum dicatat PT-PT ini harus dilakukan koreksi. Nilai 16 juta ini didapat dari daftar harga pembelian, yaitu sebesar Superior Comfort 180 ini sebesar harga satuannya 1.600.000 dikalikan dengan 10 unit tadi. Jadi nilainya itu 16 juta. Kemudian koreksi selanjutnya itu terkait Superior Comfort Plus 160 yang lebih dicatat 5 unit. Ini itu karena ini pada tanggal 28 Desember 2012 telah diambil 5 unit Superior Comfort Plus 160 untuk promosi acara Gebyar BCA akhir tahun. Tapi atas barang persediaan yang diambil ini itu belum dilakukan penjurnalan. Sehingga seharusnya perusahaan atau PT-PT ini melakukan jurnal beban promosi pada persediaan yang nilainya itu 10 juta. Itu karena harga per unit dari barang tadi itu 22 juta dikali dengan 5 unit yang diambil, nilainya 10 juta, sehingga harus dilakukan koreksi karena dia belum dicatat tadi awalnya. Lalu setelah kita telusuri dari FF1 ini masih ada informasi lainnya, yaitu terkait dengan penjualan PT Peta, yaitu 80 unit Superior Comfort 160 kepada PT Horas. Nah, sampai tutup buku, sampai 31 Desember ini, ternyata barang itu belum sampai. Nah, tapi PT Peta ini sudah terlanjur mencatatnya dengan jurnal piutang usaha pada PPN keluaran dan penjualan masing-masing 105.600.000 pada 9.600.000 dan 96 juta. Dan juga sudah menjurnal pembebanan harga pokok penjualan, yaitu harga pokok penjualan dan pada persediaan sebesar 84 juta. 84 juta ini karena pada daftar harga pembelian ini Superior Comfort 160 ini itu sebesar 1.050.000. Sehingga dikalikan dengan tadi jumlah unit yang dipesannya itu totalnya 84 juta. Nah, seharusnya perusahaan itu karena barang itu belum sampai dan perusahaan mengadopsi FOB destination, dia itu harusnya mencatatnya cuma persediaan dalam perjalanan pada persediaan sebesar 84 juta. Nah, atas tadi yang udah terlanjur dicatat itu, perusahaan melakukan koreksi di balik piutang usaha, penjualan, dan PPN keluarannya dan memunculkan persediaan dalam perjalanan dengan mengeliminasi harga pokok penjualan, yaitu persediaan dalam perjalanannya sebesar 84 juta. Oke, itu untuk jurnal koreksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuniar. Selanjutnya, setelah mencatat jurnal koreksi tadi akan dimasukkan ke dalam schedule F atau schedule persediaan utama. Untuk persediaan premium comfort 160 cm, superior comfort 160 cm, pocket spring latex 160 cm, spring latex 160 cm, dan super kit 120 cm tidak terdapat koreksi, sehingga saldo per auditnya sama dengan saldo per klien. Untuk persediaan medium comfort 160 cm, saldo per kliennya sebesar 86.450.000. Terdapat koreksi kredit sebesar 47.500.000. Saldo tersebut merupakan saldo pembelian 50 unit dari PT Yuki yang belum sampai di gudang, sehingga menghasilkan saldo per auditnya sebesar 38.950.000. Untuk persediaan superior comfort 180 cm, saldo per kliennya 136 juta.
terdapat koreksi debit sebesar 16 juta. Saldo tersebut merupakan saldo 10 unit barang yang diretur oleh PT Manggis karena cacat, sehingga saldo per auditnya sebesar 152 juta. Yang ketiga, persediaan Superior Comfort Plus 160 cm. Saldo per kliennya sebesar 154 juta. Terdapat koreksi kredit sebesar 10 juta. Koreksi tersebut merupakan 5 unit barang yang dikeluarkan dari gudang yang digunakan untuk promosi pada acara GBR BCA, sehingga saldo per auditnya sebesar 144 juta. Dan yang terakhir, persediaan barang dalam perjalanan. Saldo per kliennya 0. Namun terdapat koreksi debit sebesar 84 juta. Saldo tersebut merupakan saldo 80 unit barang yang dijual kepada PT Horas, namun masih dalam perjalanan, sehingga saldo per auditnya menghasilkan saldo 84 juta. Dari perhitungan schedule F ini menghasilkan saldo per klien sebesar 1.182.050.000, saldo koreksi kredit sebesar 100 juta, saldo koreksi kredit sebesar 57.500.000, dan saldo per audit sebesar 1.224.550.000. Catatan pemeriksaan. 1. Kami telah melakukan compliance test dengan memeriksa secara detail untuk bulan Oktober sampai Desember 2012. Bisa dilihat pada schedule TOC 3. Yang kedua, kami telah melakukan stock take untuk persediaan PT Peta pada tanggal 1 Januari 2013 dan telah membuatkan berita acara pemeriksaan tersebut. Bisa dilihat pada schedule FF1 atau schedule perhitungan fisik persediaan. Terdapat 10 unit persediaan konsinyasi berupa premium convert 160 cm. Barang tersebut diterima pada tanggal 28 Desember 2012 dan akan dikembalikan kepada pemiliknya dalam 1 bulan jika masih tersisa. Yang ketiga, keempat jurnal koreksi tadi juga dicatat dalam catatan persediaan. Dan yang keempat, setelah dilakukan pemeriksaan, pembelian telah dilakukan dengan cut-off yang tepat. Dan yang terakhir, kesimpulan pemeriksaan. Menurut pendapat kami, saldo persediaan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Mungkin dari Bapak atau teman-teman ada yang mau ditanggapi? Silakan dari kelompok lain ada tanggapan? Silakan, kelompok lain yang menanggapi. Tidak ada? Kalau dari saya udah ini koreksinya udah oke. Angkanya berapa tadi? 1224 ya. 24. Kalau saya sih yang penting ini, saya sampaikan ya nanti kalaupun ngerjain gitu ya. Saya tuh yang penting substansinya, ya pengerjaannya apa ya, mana yang harus dikoreksi, mana yang tidak, mana yang perlu di ini, itu yang paling penting ya. Kalau lagi ujian tuh angka tuh belakangan lah kalau bagi saya. Yang penting kerjanya bener ya. Oke, ada lagi. Ini udah jam 1, kurang 5 menit. Kelompok lain juga ngerjain kan ya? Ada yang berbeda nggak? Sama, Pak. Kayak kelompok 7. Sama. Ngerjainnya bareng semua. Enggak bercanda ya. Oke deh, kalau nggak ada, ini aja ya. Nanti untuk pekan depan, berarti kan udah semua kelompok nih ya. Mas Ulum, mana Mas Ulum? Halo? Iya, Pak. Ini kan udah semua kelompok ya. Nanti kalau pekan depan berarti nanti kita atur lagi deh ya. Seperti apa. Kan tinggal, oh ya saya lupa. Pak. Pekan depan kita kuis. Ya gimana Mbak Komang? Kelompok saya belum, Pak. Halo? Suaranya putus-putus? Kelompok saya belum, Pak. Oh belum. Berapa kelompok sih kita, Mas Ulum? Ada 7 kelompok, Pak. Oh,
Saya pikir sudah semua. Kelompok berapa Mbak Komang? Yang belum berapa kelompok lagi? Lagi satu Pak kelompok saya, kelompok 5. Oh, kelompok 5 belum ya? Aduh, sorry, mohon maaf ya. Berarti pekan depan kelompok 5 ya. Siklus. Nanti saya share di Google Classroom ya nanti ininya ya. Oh ya, pekan depan kita kuis ya. Bahannya dari sejak UTS sampai dengan hari ini. Jadi siklus akuisisi, siklus gaji, sama siklus persediaan ya. Soalnya seperti yang sebelumnya, pakai Google Form ya, Google Quiz ya, choice. Nanti ada beberapa soal, tolong ini aja dibaca pelan-pelan ya kalau kerjanya nanti ya. Nah, mungkin nanti kuisnya di awal ya, di awal pertemuan kita kuis, baru setelah itu kita mulai kuliah lagi seperti biasa. Nanti saya share di Google Class ya untuk ininya. Saya kasih linknya pas mulai perkuliahan pekan depan. Oke, itu aja ya. Kalau ada pertanyaan nanti pekan depan, silakan disiapkan pertanyaannya kalau ada hal yang ini. Jadi kalau ada yang nggak jelas, tolong ditanyakan ke saya ya. Saya mungkin nggak mungkin jelasin secara detail. Pertama itu saya selalu sampaikan berulang-ulang. Kalau nggak jelas, tanyakan ini biar saya bisa jelasin mana area yang mungkin teman-teman kurang begitu paham gitu ya. Seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi ada kalau di selama perkuliahan ada gangguan suara-suara ini orang ini ya. Sekarang musiknya beda lagi nih. Kedengar nggak nih suaranya? Kedengaran Pak. Dengar, Pak. Ya, mohon maaf aja deh. Oke ya, begitu aja. Makasih, sampai jumpa pekan depan dan stay safe ya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol ya, teman-teman semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya lihat duluan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama- Terima kasih, Pak.